Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amrimelati dan di sini saya akan menjelaskan terkait teknik finansial investasi TI. Yang mana teknik ini akan dibagi menjadi dua dan akan saya jelaskan untuk cara perhitungannya juga. Mungkin kita lanjut saja. Baik, kita mulai untuk teknik finansial investasi TI. Yang mana teknik finansial dasar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada payback period dan return of investasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu payback period. Dalam garis besarnya, payback period adalah waktu balik modal. Dan untuk patokan perhitungan payback period yaitu menggunakan cut-off period. Yang mana apabila payback period lebih kecil sama dengan dari cut-off period, maka akan dinyatakan layak. Namun apabila payback period lebih besar nilainya daripada cut-off period, maka akan dikatakan tidak layak. Untuk perhitungan payback period sendiri itu bergantung pada tetap tidaknya cash flow. Jadi untuk payback period ini terdapat dua macam perhitungan, yaitu yang pertama tetap dan yang kedua adalah tidak tetap. Selanjutnya ada return of investasi, yang mana dalam garis besarnya yaitu return on investasi ini besaran keuntungan dalam bentuk persentase. Jadi apabila kalian ingin memperhitungkan investasi yang akan kalian dapatkan, kalian bisa menghitungnya menggunakan return of investasi atau ROI dalam bentuk presentase, dan hitungan ROI ini adalah satuannya tahun. Jadi apabila terdapat data bulanan, maka akan dikalikan dalam 1 tahun. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk rumusan payback period, telah saya katakan di awal bahwa payback period terdapat dua, yaitu tetap dan tidak tetap. Untuk rumusan payback period cash yang tidak tetap itu ada N ditambah A min B, kemudian dibagi C min B, dan dikalikan 1 tahun. Yang mana N itu sendiri adalah tahun terakhir saat jumlah arus belum cukup untuk menutupi investasi mula-mula, dan yang A adalah jumlah investasi di awal, kemudian yang B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun N, dan yang C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Untuk yang kedua yaitu rumus payback period yang cash tetap, yaitu payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow dikalikan 1 tahun. Selanjutnya ada rumus ROI, return on investasi, yang mana rumusnya yaitu ROI sama dengan total pendapatan investasi dikurangi biaya, kemudian dibagi biaya investasi dan dikalikan 100%. Oke, mari kita bahas untuk soal-soalnya. Yang pertama, soal untuk payback period. Soal nomor 1 akan saya bacakan. Tahun 1993, perusahaan menginvestasikan dana awal, yaitu sejumlah 700 juta. Di investasi awal 700 juta. Kemudian dengan investasi tersebut, manajemen mengharapkan pemasukan atau cash inflow sebagai berikut, yaitu di tahun pertama 1994 100 juta, kemudian di tahun kedua ada 100 juta lagi, di tahun ketiga 150 juta, di tahun keempat 150 juta, di tahun kelima 150 juta, dan di tahun yang terakhir yaitu tahun keenam adalah 150 juta. Perusahaan mensyaratkan bahwa investasi tersebut akan kembali dalam jangka waktu 6 tahun. Apakah investasi tersebut layak dengan analisis menggunakan payback period? Mari kita bahas dan selesaikan soal ini. Untuk rumusan cash yang tidak tetap yaitu N plus A min B dibagi C min B, kemudian dikalikan 1 tahun. Yang telah kita ketahui adalah N, di mana tahun terakhir saat jumlah arus belum cukup adalah 5. Bagaimana bisa dikatakan 5? Nanti akan kita bahas. Kemudian A yaitu investasi awal yaitu 700 juta. Kemudian yang B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun N yaitu 200. Dan selanjutnya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke
N plus 1, yang mana C-nya adalah 650. Bagaimana bisa diketahui seperti itu? Untuk syarat pengembalian adalah 6 tahun. Kita lihat tabel di bawahnya. Di sini adalah tabel untuk pengembalian dalam 6 tahun. Kita lihat di tabel selanjutnya, yang mana yang pertama kita menghitung kumulatif cash flow tiap tahunnya. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk cara perhitungannya sendiri yaitu dengan untuk cash awal 100 juta itu ditambahkan untuk cash selanjutnya. Jadi 100 juta ditambah 100 juta sama dengan 200 juta. Begitupun selanjutnya sampai akhir di 800 juta. Kemudian di sini kita lihat bahwa C adalah 650. Dari mana 650? Di sini C telah dijelaskan bahwa jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Jadi 650 adalah jumlah di mana yang akan ditargetkan yaitu 700 juta. Namun di sini adalah yang mendekati angka 700 juta yaitu 650 juta ada pada tahun kelima 1998. Selanjutnya kita akan menghitungnya. Menghitung payback period sesuai rumus, yang mana payback period sama dengan 5, di mana itu adalah N-nya, ditambah 700 dikurangi 200, A min B, kemudian dibagi 650 dikurangi 200, C min B, dan dikalikan 1 tahun. Selanjutnya, 5 ditambah 700 dikurangi 200 ada 500, dan 650 dikurangi 200 ada pun 450. 500 dibagi 450 sama dengan 1,1. 5 ditambah 1,1 sama dengan 6,1 tahun. Itu adalah jawaban payback periodnya. 6,61 tahun ini juga bisa dikatakan 6 tahun lebih 1 bulan. Maka hasilnya adalah payback period lebih besar daripada syarat pengembalian investasi, yang mana telah ditetapkan bahwa syarat pengembalian investasi yang diharapkan adalah 6 tahun. Namun pada perhitungan payback period ini 6 tahun lebih. Oke, maka dikatakan kelayakan investasi ini dikatakan tidak layak untuk diteruskan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, masih tetap di payback period, akan saya bacakan. Perusahaan akan mengadakan investasi terhadap proyek sebesar 2.000 US dollar, yang mana diperkirakan penerima dana investasi setiap tahunnya adalah 350 US dollar, dengan syarat pengembalian investasi adalah selama 2 tahun. Berapa payback period dari investasi ini? Apakah investasi bisa tetap dilanjutkan? Mari kita bahas. Dalam soal tersebut, maka itu adalah ciri-ciri soal cash tetap. Yang mana rumusan pada soal cash tetap yaitu payback period sama dengan initial investment dibagi dengan cash flow dan dikalikan 1 tahun. Telah diketahui bahwa inisial investasi yang di awal adalah sebesar 2.000 US dollar dan cash flow-nya yaitu 350 US dollar dan syarat pengembalian adalah 2 tahun. Untuk pengerjaannya sendiri yaitu PP sama dengan 2.000 dibagi 350 dikalikan 1 tahun sama dengan 5,7 tahun. Hasilnya yaitu payback period lebih besar dari waktu yang ditargetkan, yang mana waktu syarat pengembalian adalah 2 tahun, sedangkan pada perhitungan payback period adalah 5,7 tahun. Maka investasi ini bisa dikatakan tidak layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada di soal nomor 3 masih tetap di payback period dan ini termasuk cash tetap. Kita bacakan, untuk sebuah perusahaan akan mengadakan investasi terhadap proyek sebesar 4.000 US dollar. Diperkirakan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 800 US dollar dengan syarat pengembalian investasi adalah selama 5 tahun. Berapa payback period dari investasi ini? Apakah investasi bisa tetap dilanjutkan? Kita bahas. Oke. Soal tadi adalah termasuk cash tetap.
Yang mana rumusannya adalah payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow dikalikan 1 tahun. Yang mana diketahui inisial investasinya yaitu 4.000 US dollar, kemudian cash flow-nya adalah 800 US dollar, dan syarat pengembaliannya adalah 5 tahun. Kita hitung, untuk payback period-nya, rumusannya adalah 4.000 dibagi 800 dan dikalikan 1 tahun. Hasilnya adalah 5 tahun. Maka payback period sama dengan waktu yang ditargetkan atau syarat pengembalian. Maka investasi ini layak dan bisa dilanjutkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah latihan soal untuk ROI atau Return on Investment. Di soal nomor 4 ini adalah contoh soal dari ROI. Kita baca, sebuah perusahaan berinvestasi aplikasi X dengan biaya awal 400. Manfaat tiap bulannya sebesar 15 dengan biaya per bulannya yaitu 10. Hitunglah besaran ROI. Di sini berasumsi bahwa 1 tahun adalah 12 bulan. Karena di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ROI ini hitungannya adalah tahunan, bukan bulanan. Oke, kita bahas soalnya. Untuk rumusan ROI sendiri yaitu ROI total pendapatan investasi dikurangi biaya, dibagi biaya investasi, dan dikalikan 100%. Diketahui biaya investasi yaitu 400, dan biaya per bulannya adalah 10, serta manfaat per bulannya adalah 15. Untuk cara pengerjaannya yaitu yang cara pertama, kita akan menghitung keuntungan per bulan. Yang mana keuntungan per bulan ini dapat kita hitung dengan cara manfaat per bulan dikurangi biaya per bulan. Yang telah kita ketahui bahwa manfaat per bulannya adalah 15 dan biaya per bulannya adalah 10. Maka 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Cara yang kedua yaitu keuntungan per tahun. Karena ROI juga dihitung dalam tahunan, maka kita hitung 1 tahun ada 12 bulan dan untuk keuntungan per bulan tadi kan 5 hasilnya. Nah, 5 ini dikalikan 1 tahun. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Kita lanjutkan untuk cara yang selanjutnya, yaitu kita masukkan rumus ROI, yang mana keuntungan dibagi biaya investasi dan dikalikan 100%. Keuntungan tadi kita dapatkan yaitu 60, dibagi biaya investasinya 400 dan dikalikan 100. Jadi 60 dibagi 400 sama dengan 0,15. Dan dikalikan 100% sama dengan 15%. Sehingga pengambilan investasinya yaitu sebanyak 15%. Seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup yang dapat saya jelaskan dalam pengerjaan soal payback period, dan ROI, Return on Investment. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.